Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Yogi Kurniawan, mahasiswa PPG tahap 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 25321223112. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Global Insani kelas 8 dengan materi memahami cinta kepada Rasulullah SAW. Terima kasih banyak dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Subhanallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI. Nanti kita masuk bab ketiga, yaitu memahami cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu teman-teman, kita mulai dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk maju memimpin doa teman-teman. Teman-teman silakan siap-siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naya. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu 8B. Silakan angkat tangan atau sebutkan hadir. Agna Nasyita Evelyn hadir. Al-Khalifah Putra hadir. Muhammad Al-Khalifah. Andromeda Devran Soraya. Cakra Zafair Bigio. Fatih Danis Pahlevi. Gelvi Syakila Adania. Galia Kisara Piatmani. Kaglindra Rio Sastra Juda. Sudah hadir ya? Kenzi Gastiadi. Marisa Labiba Wibisono. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk materi, teman-teman sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Teman dimohon untuk semua berdiri di tempat duduknya masing-masing. Ma
yaitu mengenai bab apa teman-teman? Bab cinta atau memahami cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menanya sedikit. Bab sebelumnya kita apa? Bab kedua, boleh? Boleh. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah, termasuk di dalamnya ada kitab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kitab Al-Quran. Berarti hubungannya erat, hubungannya kuat. Bab sebelumnya dari kita sudah memahami, mengimani ada 4 kitab yang Allah turunkan. Kitab apa? Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Terakhir penutup semua penyempurna kitab yaitu kitab Al-Quran Karim kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada usia berapa? Ingat? 40 tahun. Di mana? Di Gua Hira. Ayat yang pertama turun yaitu ayat Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya tanya dulu sama teman-teman. Cinta itu apa? Sayang, apalagi? Cinta itu sayang, boleh. Memahami cinta Rasulullah. Ketika orang punya perhatian khusus, punya perasaan mendalam terhadap apapun, perhatian berlebihan, pikiran berlebihan, itu namanya cinta. Kasih sayang berlebihan. Awalnya perhatian, timbul sayang, ujungnya cinta. Cinta seorang ibu kepada anaknya, cinta seorang ayah kepada anaknya, sebaliknya cinta seorang anak kepada orang tuanya. Tujuan pembelajaran memahami makna cinta kepada Rasulullah SAW berdasarkan surat Ali Imran ayat 31. Nanti kita sajikan suratnya. Tujuan pembelajaran di bab 3 kali ini. Yang kedua, meneladani perilaku Rasulullah SAW sebagai bentuk cinta kepada beliau. Diteladani. Banyak perilaku Rasulullah yang mulia. Nabi Muhammad itu nabi penutupnya para nabi. Dulu Nabi Adam diciptakan, cahayanya Nabi Muhammad udah ada, teman-teman. Sebegitu mulianya Nabi Muhammad. Ada cerita, sahabat Nabi datangin Nabi Muhammad malam-malam. Kalau malam-malam rembulan atau matahari ya? Rembulan. Ketutupan cahaya rembulan itu kelihatan jelas rembulan dan Nabi Muhammad lewat di hadapannya. Tapi sahabat Nabi ini mengungkapkan bahwasanya yang lebih indah itu memandang Nabi Muhammad ketimbang memandang bulan. Sebegitu indahnya. Sebegitu indahnya. Jadi kita nanti patut bisa meniru dan meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Ketiga, mengimplementasikan cinta Rasul kepada dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku jujur, amanah, dan kasih sayang. Satu, kita harus paham. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW berarti mengikuti ajaran dan meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, introspeksi diri terhadap Rasulullah SAW. Apa kita sudah pantas dianggap sebagai umat beliau? Apa cuma ngaku-ngaku aja? Cuma modal salawat aja tapi nggak ada kedalaman hati, nggak ada jiwa kita memenuhi nama Nabi Muhammad, nggak ada malu kalau kita misalkan berbuat salah, nggak ada kita merasa takut kalau kita sedang dipantau. Pertanyaan pemantik itu teman-teman untuk menstimulus teman-teman semua. Yang pertama, bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah? Ada yang jawab? Bagaimana? Ayo bahasa teman-teman, bahasa kalian. Sholawat, good. Syakwina. Ada lagi. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah? Sholawat. Apa lagi? Mengikuti ajarannya. Apa yang cantik ikuti ajaran Nabi Muhammad? Yang sederhana ya sehari-hari. Sholat tuh bukan ajaran, tapi ajaran kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi
Yang lain? Yang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Mengenal sikap apa yang kamu teladani sikap dari Nabi Muhammad? Contoh kan sikap itu banyak. Attitude banyak teman-teman keseharian. Apa? Jujur. Nabi Muhammad ngajarin jujur. Kita kenal dengan istilah siddiq. Wafi. Tanda kalau orang itu benar-benar cinta kepada Rasulullah. Mengetahui bagus, mengetahui silsilah keluarganya. Ini bagus. Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Abdullah. Ibunya Sayyidah Aminah. Anaknya Siti Fatimah. Pengertian cinta Rasulullah. Teman-teman, simak. Cinta kepada Rasulullah SAW adalah bentuk kecintaan yang lahir dari keimanan dan ketaatan kepada beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang benar imannya pasti mencintai Rasulullah SAW lebih dari dirinya sendiri, orang tuanya, dan seluruh manusianya. Nah, coba cek teman-teman. Al-Qurannya bawa, bukunya ada di buku aja nih. Cek. Coba teman-teman cek. Pikirkan baik-baik. Lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya surat Ali Imran ayat 31. Di buku juga sudah ada. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya minta teman-teman dari ayat ini coba satu orang harus punya cara berpikir kritis. Jadi kalau mencintai Allah, kalau mau mencintai Allah, cukup ikuti Nabi Muhammad, dapat cintanya Allah. Paham ya? Paham? Kalau teman-teman mau mencintai Allah melalui wasilah dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapat cinta dan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih waktu 5 menit untuk dipikirkan dan dihafal. 5 menit pasti bisa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba 5 menit pasti bisa. Silakan dipikirkan, dihafal, diresapi dalam diri. Baik, selanjutnya tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah itu apa-apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan, apa-apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, namanya sunnah. Ayo meneladani Rasulullah SAW. Yang pertama, rajin ibadah. Ibadah itu penting dan wajib, makanya rajin. Jujur dalam berkata. Kalau ngomong jangan suka dibuat-buat, jangan suka ditambah-tambah atau dikurang-kurangin. Itu bahaya. Itu namanya munafik. Teman-teman, saya akan menayangkan video. Teman-teman siapkan buku PAI. Kita akan ada tugas lihat dulu videonya. Kemudian teman-teman boleh menuliskan dari apa yang kalian lihat. Yang berwibawa dan dihormati membuat wanita Arab lebih melihat beliau sebagai pemimpin spiritual teladan, bukan sebagai objek dari nafsu mereka. Penting untuk dipahami bahwa keagungan Rasulullah tidak hanya terlihat dalam penampilan fisiknya, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan beliau. Akhlak Rasulullah yang mulia menjadi pelajaran hidup bagi umat manusia. Keagungan ini membuat siapapun yang mengenal beliau, baik sahabatnya ataupun bahkan musuh-musuhnya, merasa kagum dan hormat pada beliau. Maka tidaklah mengherankan jika sampai hari ini, bahkan sampai nanti di masa depan, akan banyak Islam yang selalu merindukan melihat wajah Rasulullah. Mengetahui dan membayangkan gambaran Rasulullah dapat memberikan ketenangan dan kedamaian bagi hati-hati yang
iman. Hanya dengan menyebut nama Rasulullah dan bersolat kepadanya, hati menjadi tentram, jiwa merasa damai. Tidak ada satupun manusia di alam dunia ini, di dalam sejarah umat manusia, yang dideskripsikan dengan begitu rinci seperti Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi luar biasaan Nabi Muhammad dengan memegang kambing yang sakit dan kurus, tapi akan keluar susunya. Jadi ini cinta teman-teman, cinta teman-teman. Jadi kalau udah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu indah. Gak ada yang tidak terjadi ketika semuanya atas kehendak Allah melalui wasilah manusia mulia. Kata Nabi Muhammad, "Tuba liman ro'ani wa amanabi." Beruntung orang yang lihat aku, dia beriman kepadaku. Summa tuba. Beruntung 3 kali. Liman lam yaroni wa amanabi. Orang yang gak pernah lihat aku tapi dia beriman semua. Siapa yang gak pernah lihat Nabi Muhammad SAW? Kita semua gak pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW begitu mengakui kita sebagai umat Allah, dan kita nanti dipanggil oleh Rasulullah SAW di hari kiamat. Amin ya Allah. Sekarang saya memberi ruang pada teman-teman untuk menuliskan 2 paragraf saja. 1 paragraf pertama mengenai yang teman-teman tangkap dari video tadi, kita secara mendalam. Yang kedua, paragraf kedua, ungkapkan perasaan teman-teman untuk menceritakan bagaimana sih teman-teman nanti kalau ketemu Nabi Muhammad SAW, apa yang teman-teman mau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Di atas bukunya tulis di paling atas, memahami cinta Rasulullah. 1 paragraf pertama tentang video tadi, paragraf yang kedua tentang teman-teman punya perasaan apa sama Nabi Muhammad. Silakan gunakan perasaan yang mendalam. Tidak lagi kita bicara lebay. Ini pujian, ini pantas kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita ungkapkan seluas-luasnya ungkapan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Secinta apa kita, sekuat apa hati kita menahan rasa cinta kepada manusia mulia yang belum pernah kita lihat sebelumnya, tapi ada. Sekarang teman-teman gunakan perasaan yang mulia untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sudah? Mulai? Boleh? Yang sudah? Andro? Yang sudah? Yuk, nanti kita ada tugas kelompok 1 lagi dan itu sudah selesai. Boleh saya izin? Cinta, nggak mungkin di akhir hayatnya Nabi Muhammad tuh nggak nyebut kita umati gitu. Dua pesannya mereka. Mikir aja udah tenang ya, mikir aja tenang, terharu banget terharu itu. Allahumma salli ala
على سيدنا محمد وأشغلني الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan bagikan LKPD mengenai tugas daripada materi kita hari ini. Di sini. Nah, di sini ada tulisan ini sudah ada di kertas ini. Saya akan bagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau berpindah-pindah 1, 2, 3, 4, 5, 6 di situ saja. Cuma ada 3 soal, dikit banget. Cuma ada 3 soal. Nanti sebutin kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Alka mau bergabung sama Neva sama Willy silakan, boleh nggak apa-apa ya, untuk Nabi Muhammad. Jadi ini bertiga, nggak apa-apa ya. Nanti tinggal urut aja badannya. Nanti teman-teman presentasikan ya ke depan. Atau teman-teman yang lain menanggapi. Ayo dong. Ya. Silakan. Marisa, saya mau bicara. 1, kelompok 1 berempat, kelompok 2 berempat, kelompok 3 Kak. Ya. Berbalik Neva sama Alka sama Joki bertiga apa? Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis sama kelompok 4. Kelompok 5. Denzi balik gue. Kelompok 6 berbalik. Ya, silakan diskusikan. Kita kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD lembar diskusi peserta didik. Teman-teman tinggal nanti menjawab, diskusikan dengan baik 3 soal itu. Ya, silakan dikerjakan. Hanya 5 menit. Mudah, silakan bergabung, berbalik, berbalik. Sini apa ini kan kelompok belajar, bukan kelompok yang silakan. Ayo, sini Mbak. Alkan. Nggak apa-apa, Mbak. Berbalik aja. Hanya 3. Nanti yang sudah siap silakan maju menjelaskan. Oh, sesuai bukan tema. Nomor 2 bukan sesuai tema kelompok, tapi sesuai diskusi kelompok. Temanya diganti diskusi. Nomor 2 temanya diganti kata-kata diskusi. Sesuai diskusi atau kesepakatan. Sesuai diskusi atau kesepakatan. Silakan, cuma 3 soal Pak. Ayo, Alka, gabung nggak apa-apa. Gimana teman-teman, sudah? Ada yang sudah kelompoknya? Oh ada, kelompok berapa ini? Kelompok 8, silakan Pascal, teman-teman simak. Kelompok 8, boleh disimak? Ya. Jawabannya apa Pascal? Nomor 1, jawabannya mengikuti petunjuk Rasul, mengamalkan sunnahnya, Ya. membela sunnahnya dan Yang kedua, bersolawat, mengikuti ajaran Nabi. oke. Ketiga, zikir. Ya. Ketiga, sholat dan berzikir. Oke, tepuk tangan buat kelompok berapa nih?
Alka, kelompok berapa ini? 3. Oke. Kita dengarkan kelompok 3. Ya. Nomor 1 jawab pertanyaan dulu. Jelaskan makna cinta kepada Rasulullah SAW. Jelaskan makna cinta kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban kelompok 3? Kelompok 3 menjawab memuaskan kita mencontoh dan sikap sama dengan Rasulullah SAW dalam segala hal yang dicintai dan dimusuhinya. Kedua, apa contoh perilaku yang menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW sesuai teman kelompokmu? Jawabannya, memiliki perintahnya lalu menjadikannya sebagai prioritas dalam segala hal. Bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban dan bersalawat, beribadah dan melakukan sunah-sunah. Keren sekali. Mana? Kelompok 3. Terima kasih Alka, Gelvi, dan Neva. Kelompok berapa ini? 6. Ayo Faris, silakan. Kelompok 6 dari Faris. Ya, langsung. Yang pertama jawab dengan samanya dulu. Tuh, keren. Tepuk tangan buat kelompok 6. Terima kasih. 2 lagi. 3 lagi. Siapa? Perwakilan. Mama Marit Titin Sasa. Marisa. Soalnya dulu jawab. Apa namanya, baca dulu soalnya. Keren banget tuh. Kelompok 1. Marisa, Cantika, Alna, dan Syakwi. Ayo kelompok 5 diwakili oleh Kenzi Gasniati. Silakan. Soal pertama Kenzi. Wah. Bagus buat kelompok 5. Terima kasih. Buat kelompok 5 Fatah, Fatih, Kenzi. Mewakili kelompok 2 silakan baca dulu soalnya ya. Bagus banget kelompok 2. Iya, Naya, Galia, Fatnya, dan Nafisha. Terima kasih teman-teman. Kita sudah, silakan duduk yang rapi lagi, duduk yang rapi lagi, duduk yang baik lagi. Sudah berakhir pertemuan atau sudah berakhir pembelajaran. Kita di mana tadi sudah mengerjakan tugas individu yang mengenai kita bagaimana mengungkapkan perasaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga harus tahu, tenang dulu, kita juga harus mengerti bahwasanya kedalaman cinta itu juga harus kita miliki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita merefleksi diri kita? Bagaimana untuk mengikuti daripada cinta yang kita miliki kepada Rasulullah? Bagaimana? Meneladani sifat-sifat beliau, mengikuti akhlak-akhlak beliau yang beliau ajarkan, santun, jujur, ramah, tidak bohong, menebarkan kasih sayang kepada semua umat, semua manusia. Itu. Kemudian yang paling ringan setiap hari bisa kita lakukan adalah bersolawat. Teman-teman kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan seluruh teman-teman dari kelas 8B ini jawabannya bagus-bagus, perhatian dan responnya juga sangat bagus mengenai pembahasan hari ini, yaitu memahami cinta kepada Rasulullah SAW. Untuk itu kita sekali lagi kita membaca sholawat mengakhiri pembelajaran hari ini agar senantiasa kita semua hati kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pembelajaran.
sabr. Shadaqallahul Azim. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Sehat terus, berkah terus, semangat terus belajarnya. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.